Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Aurora Azhari dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Latar belakang munculnya perlawanan Diponegoro secara garis besar dapat dikelompokkan dalam sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum terjadinya perlawanan Diponegoro adalah wilayah Kesultanan Mataram makin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam urusan intan kesultanan. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena datangnya budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, sebagian bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Yang kelima, sebagian bangsawan kecewa terhadap Belanda karena telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani. Yang keenam, kehidupan rakyat makin menderita. Di samping harus kerja paksa, masih harus ditambah beban membayar berbagai pajak. Adapun peristiwa yang menjadi sebab khusus, yaitu pemasangan patok oleh Belanda untuk membangun jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Strategi yang dilakukan dalam Perang Diponegoro. Dalam menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro memakai strategi yang diberi nama gerilya, yaitu sebuah strategi yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan juga pengepungan tak terlihat. Sedangkan dari pihak Belanda yang dipimpin oleh De Kock menggunakan strategi yang diberi nama benteng stelsel, yaitu sebuah strategi yang dilakukan dengan cara mendirikan benteng-benteng di setiap daerah yang dikuasai. Benteng tersebut dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan juga pergerakan dari pasukan tersebut berjalan lancar. Adapun tujuan dari diterapkannya sistem benteng stelsel, yaitu untuk mempersempit dan membatasi ruang gerak dari pasukan Diponegoro. Yang kedua, bertujuan untuk memecah belah pasukan Diponegoro. Yang ketiga, untuk mencegah masuknya berbagai bantuan untuk Pangeran Diponegoro. Yang keempat, melemahkan segala upaya yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro. Yang kelima, bagi Belanda sendiri dapat memperlancar hubungan antara Belanda jika mendapat serangan dari pasukan Pangeran Diponegoro. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro disebabkan oleh Belanda yang memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo. Pada saat melawan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi gerilya dan memusatkan pertahanannya di Goa Selarong. Pada puncak peperangan, Belanda yang mulai kewalahan menghadapi peperangan mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Tahun 1827, Belanda menggunakan strategi benteng stelsel. Strategi yang digunakan oleh Belanda berhasil menangkap Kiai Maja, kemudian Pangeran Mangkubumi, dan 5 utamanya. Sentot Ali Basya menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa ia menyerahkan diri dengan syarat pasukannya dilepaskan. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap dan dia ditempatkan di Manado. Kemudian dia dipindahkan di Makassar hingga wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Perang pun dilanjutkan oleh putranya, yaitu Pangeran Jonet, Kisudewo, Diponingrat, dan Diponegoro Anom. Namun, sayangnya, usaha yang dilakukan putranya bernasib tragis. Diponingrat dan Diponegoro Anom dibuang ke Ambon, dan Kisudewo dan Pangeran Jonet terbunuh saat peperangan. Berakhirlah Perang Diponegoro.
Sekian dan terima kasih.